wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Hari ini akan menyampaikan kompetensi dasar 3.16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kami dari kelompok 8 akan membawakan kompetensi dasar 3.116, yakni menelaah karakteristik dan kaidah bahasa dalam drama. Di sini kita akan membahas pengertian, unsur-unsur, dan macam-macamnya. Yuk langsung kita cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan apa itu pengertian drama. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian drama, saya akan menjelaskan asal-usul dari drama itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, karya sastra itu terbagi menjadi 3 genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Ketiga genre sastra ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, perkembangan antara ketiga genre sastra ini tidak sama. Ada yang berkembang dengan pesat, dan ada pun yang berkembang tahap demi tahap. Seperti perkembangan drama misalnya. Sebagai suatu genre sastra, drama mempunyai kekhususan dibandingkan dengan puisi atau genre fiksi. Kesan dan kesadarannya terhadap karya yang bereaksi langsung secara konkret. Selanjutnya, drama tumbuh dalam bentuk primitif dan drama merupakan salah satu kategori syair dan kemudian tumbuh dan terpisah dari nyanyiannya dan berkembang hingga menjadi bentuk yang kita lihat sekarang. Menurut semua orang, drama ini tumbuh di bawah naungan kuil yang merupakan sebagian dari jenis ibadah yang mereka lakukan, kemudian perkembangannya ketika terpisah dari tempat ibadah untuk kelangsungan hidup. Selain itu, ada pula Soemarjo menyebutkan bahwa teori tentang asal mula drama dan teater sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari upacara primitif. Yang kedua, berasal dari nyanyian untuk menghormati pahlawan yang dikubur. Dan yang terakhir atau yang ketiga, berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Pada masa Yunani kuno, kegiatan drama dan teater berawal dari festival tari dan nyanyian yang biasanya disayembarakan setiap tahun untuk menghormati dewa Dionysius, yaitu dewa anggur dan kesuburan. Diselenggarakan pada tahun 534 sebelum Masehi di Athena dan dimenangkan oleh seseorang yang bernama Thespis. Berdasarkan epistemologi, istilah drama berasal dari kata dramoi dari bahasa Yunani yang berarti meniru. Nah, setelah mengetahui asal-usul drama, sekarang saya akan membahas tentang istilah drama. Istilah untuk drama pada masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut dengan istilah tonil. Tonil kemudian berkembang dan diganti dengan istilah sandiwara oleh PKG Mangkunegaran ke-7. Sandiwara berasal dari kata bahasa Jawa yakni sandi dan wara. Sandi artinya rahasia, sedangkan wara artinya pengajaran. Maka istilah sandiwara mengandung makna pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan. Sementara itu, pengertian drama modern dan tradisional harus dibedakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian drama. Drama merupakan sebuah karya yang memulai nilai artistik yang tinggi. Sebuah drama mengikuti struktur alur yang tertata. Struktur alur yang tertata akan membantu penonton menikmati sebuah drama yang dipentaskan. Struktur drama memuat babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog. Babak merupakan istilah lain dari episode. Setiap babak memuat satu keutuhan kisah kecil yang menjadi keseluruhan drama. Dengan kata lain, babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Selanjutnya, adegan merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan peristiwa. Perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh atau setting, tempat, dan waktu. Misalnya, dalam adegan pertama terdapat tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan ke tempat lain lalu bertemu dengan tokoh C, maka terdapat perubahan adegan di dalamnya. Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Dialog adalah bagian yang paling dominan dalam drama. Dialog adalah hal yang membedakan antara drama dengan jenis karya sastra yang lainnya.
merupakan bingkai dari sebuah drama. Adapun pengertian drama menurut para ahli seperti Dik Hartoko dan B. Rahmanto berpendapat bahwa drama adalah bentuk sastra berupa dialog yang diperagakan di atas panggung oleh satu atau beberapa dramatis personal. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Jadi, drama merupakan genre jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh dan dalam pada sebuah pementasan drama. Setelah mengetahui pengertian drama, saya akan menjelaskan tentang unsur drama. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang lebih menarik. Tema dikembangkan melalui alur dramatik, melalui dialog tokoh-tokohnya. Tema adalah pikiran, ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Tema merupakan ide pusat atau pikiran pusat, arti, dan tujuan cerita. Gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dan dapat menjadi sumber konflik-konflik. Jika dikaitkan dengan dunia pengarang, tema adalah pokok pikiran di dalam dunia pengarang. Tema dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema pokok cerita yang menjadi dasar karya sastra itu. Sedangkan tema minor adalah tema tambahan yang menguatkan tema mayor. Tema mengikat pengembangan cerita. Tema juga sebagai premis, artinya rumusan intisari yang merupakan landasan untuk menentukan tujuan dan arah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu kesatuan cerita. Alur drama dibagi menjadi babak-babak dan adegan-adegan. Babak adalah bagian dari plot atau alur dalam sebuah drama yang ditandai oleh perubahan setting atau latar. Sedangkan adegan adalah babak yang ditandai oleh perubahan jumlah tokoh ataupun perubahan yang dibicarakannya. Alur ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu pengenalan, pertikaian atau konflik, komplikasi, klimaks, perayaan, dan penyelesaian. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan adalah bagian yang mengantarkan atau memaparkan tokoh, menjelaskan latar cerita, dan gambaran peristiwa yang akan terjadi. Pada tahap ini, penonton diperkenalkan dengan tokoh-tokoh drama beserta wataknya dan fakta-fakta tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua yaitu pertikaian atau konflik, yaitu persoalan-persoalan pokok yang mulai melibatkan para pemain drama. Tahap ini mulai ada kejadian atau peristiwa yang merupakan dasar dari drama. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi yaitu tahap di mana insiden yang terjadi mulai berkembang dan menimbulkan konflik-konflik yang semakin banyak dan ruwet. Banyak persoalan yang kait-mengait, tapi semuanya masih menimbulkan tanda tanya. Yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah tahapan puncak dari berbagai konflik yang terjadi dalam drama. Yang kelima, peleraian atau resolusi adalah tahap ini dilakukan penyelesaian konflik. Jalan keluar penyelesaian konflik yang terjadi sudah mulai tampak jelas. Kemudian yang keenam, penyelesaian adalah tahap terakhir dari sebuah drama. Tahap ini semua konflik berakhir dan cerita selesai. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh yaitu orang-orang yang ditampilkan dalam suatu pementasan drama atau seseorang yang memerankan karakter tertentu dalam sebuah drama. Tokoh-tokoh drama disertai penjelasan mengenai nama, umur, jenis kelamin, ciri-ciri fisik,
jabatan, dan keadaan kejiwaannya. Berdasarkan peranannya di dalam alur cerita, tokoh dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yakni yang pertama, antagonis, yaitu tokoh utama berperilaku jahat. Yang kedua, protagonis, yaitu tokoh utama yang berperilaku baik. Kemudian yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh yang berperanan sebagai tokoh pembantu. Berdasarkan fungsinya, cerita tokoh diklarifikasikan menjadi 3 macam juga, yakni yang pertama, sentral, yaitu tokoh yang berfungsi sebagai penentu gerakan alur cerita. Yang kedua, utama, yaitu tokoh yang berfungsi sebagai pendukung tokoh antagonis dan protagonis. Kemudian yang ketiga, tokoh pembantu, yaitu tokoh yang berfungsi sebagai pelengkap penderita dalam alur cerita. Tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari manusia hingga hewan ataupun tumbuhan yang dipersonalisasikan. Yang keempat, perwatakan. Perwatakan adalah sifat atau karakteristik dari masing-masing tokoh. Perwatakan memiliki fungsi yaitu menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat dari tokoh tersebut. Watak sendiri terbagi dari 3 macam. Yang pertama itu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama dalam sebuah karya sastra, dan biasanya tokoh protagonis ini adalah tokoh yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam cerita, dan biasanya selalu bertentangan dengan tokoh antagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah yang biasanya selalu berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini memiliki sifat seperti jahat, gigir, ataupun yang lainnya, bersifat jahat. Yang ketiga, tokoh protagonis. Tokoh ini adalah pendamai dari antara 2 tokoh, yaitu antagonis dan protagonis. Tokoh ini tidak memiliki sifat antagonis atau protagonis karena memang sifatnya mendamaikan dari kedua sifat tersebut. Kelima, ada latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau bisa juga disebut dengan semua keterangan, petunjuk yang berhubungan dengan tokoh tersebut. Latar diantaranya meliputi penggambaran mengenai letak geografis, kesibukan pelaku, waktu, dan musim, moral, serta emosional pelaku. Sebagai contoh, ketika pelaku atau tokoh itu sendiri sedang emosi, bahagia, ataupun sedih. Macam-macam latar, diantaranya sebagai berikut. 1. Latar waktu, di mana tokoh melakukan sesuatu saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi. Seperti contoh pagi hari, sore hari, ataupun siang. 6. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 1. Amanat implisit. Amanat implisit disebut juga dengan amanat tersirat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara tidak langsung, sehingga para pembaca harus membaca terlebih dahulu untuk mencari pesan-pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Kedua, amanat eksplisit. Amanat eksplisit atau amanat tersurat yaitu pesan moral yang dapat dibaca atau diketahui oleh para pembacanya di dalam cerita. Biasanya penulis menuliskan secara langsung di bagian akhir. Macam-macam drama. 1. Drama tragedi. Drama tragedi adalah genre drama yang menceritakan kisah-kisah yang menyedihkan. Dalam tragedi, tokohnya biasanya memiliki kualitas-kualitas yang baik, namun mengalami nasib yang buruk dan menyebabkan dirinya atau kerabat dan sahabatnya mengalami masalah. Drama tragedi berasal dari Yunani kuno dan biasanya dipentaskan dalam festival keagamaan. Tragedi adalah jenis drama yang berakhir dengan kesedihan. Biasanya, setidak-tidaknya terjadi suatu kematian yang memiliki sifat kepahlawanan dan keberanian. Peristiwa yang ditampilkan adalah peristiwa yang jujur dan murni. Suatu yang terjadi tidak boleh dibelokkan pada kebetulan yang menyenangkan. Kasihan dan rasa takut merupakan emosi-emosi dasar yang bertumpah terhadap pelaku utama.
kegagalan dalam memperjuangkan kebenaran menimbulkan rasa kasihan dan sekaligus rasa setia kawan. Di dalam genre tragedi ini, umumnya digambarkan pemuda yang gagah perkasa mempertaruhkan diri menentang segala rintangan dan kezaliman. Namun, ia tidak mempunyai kekuatan yang seimbang, sehingga ia menemui kegagalan dan bukan kematian. 2. Drama tragikomedi. Drama tragikomedi adalah gaya atau bentuk drama yang memadu unsur-unsur antara tragedi dan komedi. Drama tersebut ingin mengungkapkan sebuah peristiwa tragis atau sedih, namun ditampilkan dalam gaya lucu atau sebaliknya. Aliran tersebut muncul sejak zaman Romawi kuno. Ciri genre tragikomedi ini juga menampakkan dalam masa Renaissance dan menemukan bentuk yang semakin jelas, yaitu meliputi karya yang biasanya berakhir bukan dengan kesedihan atau kematian. Walaupun cenderung mengarah demikian, secara ringkas, drama bergaya tragikomedi berisi kisah-kisah nasib untuk yang menimpa tiba-tiba, bencana yang tidak terelakkan, dan berakhir dengan kebahagiaan atau happy ending. Drama tersebut dianggap tampak aneh, membingungkan, dan sulit dimengerti, namun terkenal. Tema-tema drama tragikomedi biasanya berbicara soal kisah cinta, namun digeluti hambatan tertentu. Tragikomedi yang khas menggunakan tokoh-tokoh bangsawan yang terlibat dalam situasi tidak menentu. Setelah penikmat drama dibawa pada situasi yang tak menentu, pada akhirnya sampai di ujung cerita. Ujung cerita yang melegakan, karena tokoh utamanya merasakan kebahagiaan. 3. Drama komedi atau dramedi. Drama komedi ini kadang-kadang dikenal sebagai drama dramedi. Singkatan dari kata drama dan komedi. Adalah sebuah subgenre drama dalam bentuk kontemporer dari tragikomedi, terutama di televisi yang menggabungkan unsur komedi dan drama. Drama komedi adalah drama yang bersifat menghibur. Umumnya terdapat dialog yang kocak, bersifat menyindir, dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Tokoh-tokoh dalam drama ini biasanya berwatak tolol, konyol, atau bijaksana, tetapi lucu. Ciri-ciri komedi. 1. Menampilkan tokoh yang selalu diperlakukan secara rendah. 2. Menggambarkan sesuatu yang dekat sekali hubungannya dengan apa yang kita kenal dalam kehidupan, atau setidaknya kita itu merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam drama itu muncul dari tokoh itu sendiri, bukan karena ciptaan situasi. Sedangkan situasi itu hanya merupakan landasan tumpu yang memberi kemungkinan sesuatu itu terjadi. Keempat, melodrama. Drama melodrama adalah drama yang dialognya diucapkan dan diiringi dengan musik. Melodrama akhirnya digunakan dalam berbagai opera, musikal, program televisi dan radio, serta film. Popularitas melodrama menurun pada abad ke-21, tetapi plot melodrama masih populer dalam komik dan kartun. Di zaman modern, istilah melodrama dan melodramis lebih sering dipandang dengan negatif untuk mengacu pada setiap cerita yang menampilkan situasi sensasional dan alur cerita yang terlalu emosional yang tampaknya dirancang untuk bermain di perasaan pemirsa. Secara umum, melodrama menunjukkan pandangan yang sangat dasar, seperti mengkategorikan sesuatu sebagai hal yang baik dan jahat. Di setiap melodrama, hampir selalu ada pahlawan yang berjuang membela kebenaran dan penjahat yang mencoba mengalahkan pahlawan. Karakteristik melodrama. 1. Berasal dari drama. Musik digunakan untuk meningkatkan emosi atau untuk menandakan karakter. 2. Mengandung nilai-nilai sederhana. 3. Berbentuk episodik atau ada penjahat, pahlawan, dan cerita berakhir dengan bahagia. Melodrama. 1. Mengetengahkan suatu tokoh atau subjek yang serius, tetapi tokoh itu merupakan tokoh yang diadakan tidak otentik. 2. Mata rantai sebab akibatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam arti bahwa sesuatu itu muncul secara kebetulan. 3. Emosi yang ditimbulkan cenderung untuk berlebihan, bahkan mengarah
mengarah pada sentimentalis. 4. Sang pahlawan senantiasa memenangkan perjuangan. Kelima, drama opera. Drama opera adalah drama yang dialognya dinyanyikan dan diiringi dengan musik. Dalam mementaskan sandiwara, opera memakai elemen khas teater seperti pemandangan, pakaian, dan akting. Namun, kata-kata dalam opera dinyanyikan tidak dituturkan. Opera tradisional terdiri atas dua macam. Tradisional terdiri atas dua mode nyanyian, resitatif, deklarasi, dan nyanyian yang menunjukkan kepada bagian tunggal yang dinyanyikan. Opera dinyanyikan biasanya dengan nada suara yang tinggi. Dalam istilah, kata opera berasal dari bahasa Latin opera yang merupakan bentuk jamak dari opus atau karya. Kata opera dalam bahasa Jerman adalah oper, sedangkan dalam bahasa Prancis opera dalam bentuk idealnya. Opera tujuan utamanya adalah mencapai kesempurnaan melalui integrasi antara kata-kata dan musik. Yang keenam, drama French. Drama French adalah drama yang menyerupai dagelan bakar tetapi tidak sepenuhnya drama tersebut. Contohnya dagelan French bersifat ringan dengan komposisi dramatis dan mempertontonkan situasi yang dinilai cukup mustahil. Karakter yang dimainkan biasanya mempunyai stereotip. Secara umum, pertunjukan ini menampilkan humor dalam aspek luas. Dalam segi intelektual dan estetika, French dikenal lebih rendah kedudukannya dibanding dengan seni komedi karena karakteristiknya yang kasar dan skenario plot cerita yang tidak mungkin terjadi. Meskipun demikian, kan dinilai tetap terkenal di dunia barat dari zaman kuno hingga sekarang. Ciri-ciri French adalah 1. Lebih memperlihatkan plot dan situasi ketimbang karakteristik. 2. Tokoh-tokoh yang ditampilkan mungkin ada tetapi tidak kemungkinan itu tipis. 3. Menimbulkan atau memancing ketawa secara berlebihan atau kelucuan yang tidak karuan. 4. Segala yang terjadi diciptakan oleh situasi bukan tokoh. Yang 7. Drama tabu. Seni gerak drama tanpa suara yang menciptakan kisah-kisah rakyat, legenda, atau cerita sejarah. Dalam bahasa Prancis, adegan ini disebut tableau vivant yang artinya gambar hidup. Di atas panggung, beberapa aktor memerankan beberapa pose atau idean tertentu. Sebenarnya pada sekitar tahun 1500-an, tableau sudah pada masa itu seni gerak ini dipakai untuk memerankan beberapa adegan yang dibutuhkan peran pelukis. Dan sekarang drama tableau mungkin hanya bisa kita temukan dalam keadaan tertentu karena drama ini hanya segelintir orang yang menguasainya, seperti contohnya pantomim yang mungkin hanya dapat kita temukan di yang ke-8 senda tari. Drama senda tari merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Diangkat dari cerita Ramayana dan dipertunjukkan di dekat Candi Prambanan di Pulau Jawa. Tari Ramayana Prambanan merupakan senda tari yang paling rutin mementaskan senda tari Ramayana sejak 1961. Pemilihan bentuk senda tari sebagai penutur cerita pahlawan atau biasa disebut mitra carita. Nah, senda tari mengutamakan gerak-gerak menguat ekspresi sebagai pengganti dialog, sehingga diharapkan penyampaian mitra carita Ramayana dapat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama pertandingan mengeles. Tokoh dalam naskah drama: Hafiz sebagai maling pemula, Ginanjar sebagai maling yang ceroboh, Ada sebagai maling profesional, Arum sebagai orang misterius, Eza sebagai orang normal. Di suatu lokasi yang dirahasiakan keberadaannya, terdapat suatu tempat yang menjadi incaran 3 orang pencuri. Kawanan pencuri itu sudah beberapa saat memperhatikan keadaan sekeliling. Akhirnya, setelah dirasa cukupnya aman, mereka pun beraksi. Bagaimanakah aksi mereka? Apakah mereka bisa dengan lancar merampas barang-barang? Kita lihat saja di TKP.
kita niat untuk mengawali pekerjaan kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kumpul untuk menutupi wajah kalian. Siap. A few minutes later. Loh, kok kebalik? Ya biar yang punya rumah datang tinggal pakai tubuhnya. Hafiz, kau sebagai pemain baru, coba kau ambil barang itu. Oke, siap. Mau ngapain lo? Enggak mbak, ini cuma mau olahraga mbak, olahraga doang. Alah, jangan banyak alasan. Cepat Mbak, ya mbak. Barangnya kepindahan. Oh ya mbak, makasih mbak, makasih. Lah, kok malah disuruh angkutin barang sih? Woi, sini woi. Apa? Gimana, namanya berhasil? Berhasil, tapi malah ditangkap angkat di barang penjahat. Tiba-tiba datang seorang misterius menghampiri Ada, Hafiz, dan Ginanjar. Hei, kalian maling ya? Bukan mbak, bukan. Pergi nggak lo? Lo jangan ngeles ya, atau gue laporin ke polisi. Iya mbak, maaf. Kita itu sebagai maling profesional jangan mudah menyerah. Oh, jadi gue harus lapor polisi nih ya? Nggak usah mbak, kita pergi aja nih. Salam mbak. 1 minute 37 seconds later. Gak tahu mereka, padahal gue sudah maling. Terima kasih teman-teman. Sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Peristiwa Nah, setelah kita mengetahui asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kebalik? Ya biar